Niatnya antara menjual, antara memakai, karena pian belum punya rumah, sehingga niat antara menjual dan antara memakai. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Berarti kalau kita terapkan kaidah ini, ragu di dalam niat itu mempengaruhi kepada hukum pian wajib bayar zakat apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia, limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah sampai nanti Allah mewafatkan kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kelak akan menghuni surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan yang berkaitan dengan al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih yang seingat ulun ini pertemuan ke-3 atau ke-4 tentang masalah pembahasan kaidah-kaidah fikih, dan kita masih pada kaidah yang pertama, yaitu adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu atau hukum segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan telah kita jelaskan makna kaidah, kemudian juga dalil-dalil yang berkaitan dengan kaidah serta beberapa contoh singkatnya dari kaidah tersebut, kemudian bagaimana penerapannya. Kemudian seingat ulun pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas yang berkaitan juga dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang merupakan bagian dari penjelasan kaidah ini adalah hukum seputar apabila berpisah antara adanya perbuatan dan niat. Jadi kita semua tahu ada niat, ada perbuatan. Namun yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, seingat ulun pekan yang lalu pekan yang lalu adalah yang berkaitan dengan 2 pekan yang lalu yang berkaitan dengan apabila ada niat tapi tidak ada perbuatan, dan apabila ada perbuatan tapi tidak ada niat. Dan ini hukumnya beserta contoh-contohnya beserta perinciannya telah kita sebutkan. Pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan penjelasan yang kaitannya adalah dengan masalah al-umuru bimaqasidiha atau kaidah segala sesuatu atau hukum segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, ini masih berkaitan dengan kaidah yang besar ini. Kemungkinan besok subuh kita sudah masuk kepada anak-anak dari kaidah yang besar. Jadi ada kaidah besar, kemudian ada kaidah-kaidah turunan. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang masih kaidah yang besar yang berkaitan dengan al-umur bimaqasidiha, tapi pembahasannya berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan niat. Kita semua tahu bahwa amalan itu ada pembatal-pembatalnya. Contoh seperti misal pian sholat, ada pembatalnya. Pembatalnya kira-kira apa Pak kalau pian sholat? Contoh seperti pian buang angin, kemudian contoh pian buang air kecil. Contoh pada saat sholat, misal pian berpandir, berbicara, maka ini batal sholat pian. Contoh misalnya pada saat sholat sambil pian makan, misalnya sambil minum, maka ini termasuk dari pembatal sholat. Seperti misalnya pembatal yang lain, puasa, ada pembatal-pembatalnya. Ketika pian berpuasa, kemudian pian makan, atau misalnya pian minum di tengah hari bulan puasa, atau misalnya pada saat pian di tengah-tengah puasa, kemudian misalnya berhubungan suami istri, maka ini termasuk dari pembatal puasa. Nah, niat juga begitu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada pembatal-pembatal. Maka ini yang termasuk dari penjelasan al-umuru bimaqasidiha yang biasa disebutkan oleh para ulama masuk dalam penjelasan kaidah ini.
Ulun akan sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal niat. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan pembatal niat. Baik. Jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pembatal niat itu atau sesuatu yang bisa membuat niat itu tidak dianggap sehingga berpengaruh kepada amalannya, itu ada beberapa jenis. Satu adalah jenisnya, jadi ini kurang lebih pembatal niat. Bisa kita sebutkan sebagai pembahasan yang berkaitan dengan pembatal niat yang merupakan salah satu juga nanti berpengaruhnya kepada batalnya amalan solehnya atau batalnya amalannya. Nah, pembatal niat ini bisa kita bagi menjadi dua. Satu, yang pertama adalah pembatal niat. Jadi pembatal niat itu Pak artinya yang menghilangkan niat, yang membuat niat tersebut tidak dianggap, sehingga sebagiannya adalah nanti amal soleh ini juga tidak dianggap. Nah, karena kita semua tahu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau niatnya batal, berarti amal solehnya pun juga akan nanti sebagiannya berpengaruh kepada pembatalannya. Nah, pembatal niat itu kurang lebih ada dua Pak. Kalau kita garis besarkan ada dua. Pembatal niat yang kaitannya adalah pembatal niat dari awal. Jadi dari awal sudah batal karena ada perkara-perkara yang nanti kita sebutkan. Niatnya dari awal berarti tidak sah. Niatnya berarti dari awal sudah batal. Bisa dimengerti sama sini Pak. Jadi misal pian sholat, pada saat pian sholat, sebelum pian sholat pian sudah batal. Contoh seperti apa? Pian hendak sholat, tapi kada berwudu. Sebelum pian sholat, pas pian masuk takbiratul ihram, pas pian sudah berniat, kemudian pada saat pian masuk, itu sholatnya sudah batal. Kenapa? Karena dalam Islam syarat sah pian sholat itu harus bersuci, harus berwudu terlebih dahulu. Nah, ada juga pembatal yang di tengah-tengah. Ini yang kedua adalah pembatal niat tapi pembatalannya itu di tengah-tengah atau dalam bahasa disebut dengan istimrar. Pembatal bisa kita sebut pembatal kelanjutan niat, atau bisa kita katakan batalnya di tengah atau pada saat kita sudah masuk ke dalam niat tersebut. Bisa dimengerti dengan sini Pak. Beri contoh tadi seperti sholat misalnya. Ini belum kita masuk ke dalam niat Pak. Cuma ulun beri contoh, beri gambaran kepada pian supaya pian ada gambaran bahwasanya niat itu sama seperti ibadah yang pian lakukan. Kenapa? Karena niat juga ibadah. Ada orang yang sholat dari awal dia sudah batal. Kenapa? Karena misalnya dia tidak bersuci. Nah, ini masuknya kurang lebihnya pembatalnya dari awal. Dari awal sholatnya sudah batal, tidak sah sholat pian, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak berwudu. Atau misalnya pada saat pian mau sholat sudah berwudu, tapi pian tahu di pakaian pian ada najis, tapi pian paksakan untuk sholat. Ini sedari awal sholat pian tidak sah. Beda halnya kalau pian nggak tahu, selesai sholat baru tahu, ini lain lagi ceritanya. Tapi kalau dari awal pian udah tahu ada najis, sudahlah paksakan sholat aja nggak apa-apa. Nah, ini dari awal berarti sholat pian tidak sah. Ada yang di tengah-tengah. Contoh seperti pada saat di tengah sholat dapat 2 rakaat, kemudian setelah itu pian buang angin. Di tengah-tengah sholat misalnya pian ngobrol, dipandiri kawan di sebelah pian. Misalnya pian sahuti dengan kata-kata yang bisa difahami, maka batal sholatnya. Batalnya di mana? Di awal apa di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Nah, begitulah niat Pak. Jadi niat itu ada yang batal sedari awalnya sudah dianggap tidak sah. Nanti akan kita sebutkan apa saja yang membuat niat itu batal sedari awal. Kalau yang kedua adalah pembatal kelanjutan niat. Jadi niatnya di awal
ada, tapi di tengah-tengah batal. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Bisa dimengerti? Apa perlu ulangi? Nggak perlu ya? Sudah paham ya? Baik. Yang pertama, kita masuk ke dalam pembatal niat yang batalnya ini dari awal. Yang pertama, pakai apa ini Pak? Alif ya? Alif atau pakai huruf Latin A. Oke. Yang pertama adalah yang terhitung sebagai pembatal niat dari awal udah datang adalah ragu dalam niat. Ini termasuk pembatal niat dari awal. Ragu dalam niat. Jadi udah batal. Kenapa? Karena dari awal udah ragu. Misal seperti pada saat pian berpuasa, pian mau puasa di tengah-tengah, misalnya pian ragu. Puasa ada hari ini. Misal anggap misalnya puasa sunnah. Pada saat puasa sunnah kita tahu pian boleh berniat pada saat siang harinya. Jam 7 pagi pian belum makan. Dari malam pian nggak ada berniat. Pada saat jam 7 pagi, kemudian setelahnya rasa ada hendak puasa. Tapi pian ragu-ragu, puasakah kadang ragu. Maka berarti pian belum puasa. Belum terhitung pian sebagai orang yang berpuasa. Sampai sore dia ada makan juga tapi ragu. Aku ini puasa nggak ada. Berarti dia puasa nggak ada hari itu. Nggak puasa dia. Kenapa sampai sore sampai orang mau buka masih ragu puasa kah ada sampai teguring. Sampai orang mau buka puasa sudah. Sampai jamaah Al-Faruq sudah tuntung sembayangan masih berpikir aku puasa kah. Orang sudah tuntungan sembayangan dia masih ragu. Berarti ini termasuk dari taraddud atau ragu di dalam niat ini menghilangkan niat sedari awal tidak sah niat. Kenapa? Karena ada keraguan-raguan. Bisa dimengerti di sini Pak. Jadi ragu di awal. Begitu pula pada saat sholat, dia ragu nih. Sholat kah ada? Dari awal dia ragu. Saya ini sekarang dalam keadaan sholat kah atau tidak? Karena berarti dia ragu. Tidak sah. Yang namanya niat itu harus jazm. Harus kuat niatnya. Betul-betul. Saya sekarang sedang sholat. Saya sekarang sedang puasa. Nah itu baru namanya niat yang betul. Tapi kalau masih ragu-ragu, nah ini berarti belum masuk ke dalam niat. Artinya niatnya dari awal tidak sah. Bisa dimengerti semua. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama. Contohnya, misalnya keraguan-raguan dalam niat itu berpengaruh kepada hukum. Ulang beri contoh. Misal, yang pertama tadi contohnya apa? Ragu, niat berpuasa. Ragu dalam niat berpuasa. Berarti puasanya tidak sah atau niatnya batal sedari awal. Ada contoh yang disebutkan oleh para ulama yang keraguan-raguan itu berpengaruh terhadap hukumnya. Seperti misalnya kalau pian beli rumah. Beli apa tadi Pak? Rumah. Kalau pian beli rumah, kemudian setelah itu pada saat pian beli rumah, pian berniat untuk memakainya. Ketika pian beli rumah, meskipun ini rumah yang pian beli adalah rumah yang keempat. Pian sudah punya berapa rumah? 3. Kemudian pian beli satu lagi. Tapi niatnya yang keempat ini betul-betul untuk memakai. Saya niatnya Ustaz beli rumah ini adalah untuk saya pakai. Nanti kalau anak saya sudah besar, maka saya suruh dia tinggal di situ. Betul-betul untuk dipakai. Bisa dimengerti sampai sini Pak. Maka niat ini ketika kuat, maka ini membuat pian tidak perlu membayar zakat terhadap rumah tersebut. Bisa dimengerti sampai sini Pak. Karena pian niatnya adalah untuk memakai. Bisa dimengerti sampai sini Pak. Baik. Ada kasus yang lain. Ketika misalnya pian beli rumah, anggap pian belum punya rumah. Ceritanya misalnya masih ngontrak, belum punya rumah. Tapi pian beli rumah untuk dijual lagi. Bisa dimengerti sampai sini Pak. Pian beli rumah dengan niat pian akan jual lagi.
Dibeli dengan harga misalnya 200 juta. Meskipun pian belum punya rumah untuk pian tinggalin, tapi ini rumah niatnya dari awal kuat niat pian untuk dijual. Karena saya tahu nanti akan naik harganya di tempat ini, nanti misalnya akan dibangun masjid, akan dibangun sekolah, maka nanti harganya akan naik. Saya akan beli rumah ini untuk dijual. Kemudian pian tawarkan. Sampailah 1 tahun rumah tersebut pian tawarkan kepada bayu-bayu. Maka ketika dari awal sampai 1 tahun sudah ada usaha pian untuk menawarkan, sudah ada usaha untuk mengiklankan, sudah ada niat untuk menjual, maka rumah tersebut wajib pian zakati. Kenapa? Karena dia termasuk dalam urudut tijarah. Dia termasuk ke dalam barang yang ditawarkan untuk diperdagangkan sehingga dia harus kena zakat. Bisa dimengerti di sini, Pak? Baik, sekarang kasusnya adalah pada saat pian beli dia ragu-ragu. Niatnya antara niatnya antara menjual, antara memakai, karena pian belum punya rumah, sehingga niatnya antara menjual dan antara memakai. Bisa dimengerti di sini, Pak? Berarti kalau kita terapkan kaidah ini, ragu di dalam niat itu mempengaruhi kepada hukum pian wajib bayar zakat apa enggak? Wajib apa enggak? Ragu-ragu nih antara pian buat jual, antara pian buat pakai sendiri. Wajib bayar zakat apa enggak? Tidak. Yang bilang wajib, apa alasannya? Yang bilang enggak, apa alasannya? Ragu. Ya, artinya ketika keraguan-raguan dalam niat itu dia akan berpengaruh kepada hukum. Jawabannya dalam hal ini adalah tidak wajib zakat karena dia masih ragu-ragu. Berarti niatnya ini tidak sah untuk dia berjual beli. Bisa dimengerti sama sini? Karena kalau niatnya jual beli, berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat kalau nanti sudah 1 tahun. Tapi karena niatnya itu ragu-ragu sehingga niatnya tidak sah untuk dia berjual beli. Inilah tadi yang kita maksudkan, ragu dalam niat itu tidak sah niatnya sedari awal. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Apa perlu ulangi? Perlu ulangi? Enggak, ini pun serius, Pak. Kalau kayak misalnya belajar kaidah ini kan mungkin agak sedikit kadang-kadang contohnya harus disebutkan panjang, harus pelan-pelan, karena ulun harap pian bisa memahami materi ini. Jadi kalau pian belum paham, jangan ragu-ragu untuk berguling kepala. Ulun melihat kok, kalau kadang-kadang pun kalau anggukannya cuma masih ragu-ragu, biasanya ulun. Tapi kalau anggukannya udah 90 derajat, ini berarti sudah paham. Sudah bisa dimengerti, Pak? Ini bisa dimengerti ya. Ragu di dalam niat ini sama dengan niatnya tidak sama tadi misalnya. Makanya Syekh Utsaimin beliau menyebutkan kapan kalau kita membeli sesuatu itu dihitung sebagai zakat. Kalau terpenuhi nisab, kalau terpenuhi haul sama ciri-cirinya. Syekh Utsaimin menyebutkan ada 2. 1, kalau ada niat untuk menjual, artinya untuk investasi. Yang kedua adalah ada usaha atau gerakan untuk menjual. Sama seperti tadi, kalau pian beli rumah atau beli mobil, pian tukar jual mobil, ketika mobil tersebut pian gunakan untuk pakai sendiri, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau mobil tersebut pian niatkan untuk jual lagi sehingga pian dapat keuntungan, plus sudah ada usaha. Yang kedua ada usaha, gerakan untuk pian menjual, pian iklankan di media sosial. Atau misalnya pian tanah, pian beli untuk dijual lagi. Beli tanahnya niat untuk dijual, pasang patok tanah, dijual tanpa perantara. Misalnya kan hubungi plus 62 sekian. Maka ini berarti sudah ada gerakan untuk menjual. Maka berarti wajib zakat kalau sudah sampai 1 tahun dan sampai nisabnya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Nah, kalau ragu-ragu gimana? Ya, ragu-ragu berarti enggak. Karena tadi ragu di dalam niat ini berarti termasuk dari pembatal niat yang sedari awal. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Berarti di sini ragu. Contohnya yang kedua adalah ragu dalam niat menjual. Maka berarti tidak dikenakan zakat karena niat jual belinya tidak sah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian yang berikutnya,
B. Di antara pembatal niat yang sedari awal itu niatnya batal adalah niat di dalam hal yang tidak mungkin atau bisa kita katakan tidak boleh secara syariat atau secara akal. Syar'an wa aqlan. Kalau dalam bahasa disebutnya syar'an wa aqlan. Jadi ulun pelan-pelan, niat dalam hal yang tidak mungkin atau tidak boleh secara syariat atau secara akal. Secara syariat bagaimana contohnya? Beri contoh. Misal seperti pian lari pagi di jalan di muka Masjid Al-Faruq. Lari bolak-balik 7 kali. Jangan aku kuat 7 kali. Jaka aku berniat sa'i. Bisa dimengerti Pak? Boleh nggak pian sa'i di sini? Ya boleh. Sa'i itu cuma satu tempatnya di mana, di Masjidil Haram. Atau pian keliling komplek Permata 7 kali. Kalau kuat aku keliling ini buka hujan pian kan? Kalau kemudian jaka aku berniat tawaf. Boleh apa tidak? Secara syariat tidak boleh. Maka dari awal niat pian itu batal. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Dari awal niatnya batal. Kenapa? Karena secara syariat itu tidak boleh dan tidak mungkin, nggak mungkin tempat ini berubah menjadi Masjidil Haram, itu nggak mungkin Pak. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, sudah bisa dimengerti. Yang secara akal tidak mungkin bagaimana? Ulun beri contoh. Misal seperti ada orang berniat mengundang di Masjid Al-Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ulun berniat, ya kan? Besok ulun berniat kita makanan di rumah, ulun hendak berakikahan. Bingung? Maka dia belum kawin. Ya kan? Apa jadi hendak berakikahan? Kada ulun berisi gaduhan anak. Anaknya apa? Boneka. Yang rame wah ini Pak, apa aja orang tuh speed doll. Yang boneka yang apa ya? Yang apa namanya boneka yang dianggap anak itu. Lalu pian hendak umpat-umpatan juga. Lalu pian hendak akikahin supaya sah nih diberi ngaran akikahin. Misalnya, maka ini secara akal tidak mungkin boneka tersebut berubah menjadi seorang anak, mungkin apa enggak? Secara akal tidak. Jadi niat akikahnya dari awal itu batal. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Niat akikahnya dari awal itu batal. Biar menyembelih maka sembelihannya tidak sah. Sembelihan akikahnya tidak sah karena yang diakikahi lain manusia, tapi boneka. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Tidak mungkin boneka tersebut berubah jadi anak, tidak mungkin. Sampai kapanpun dia akan terus menjadi boneka. Secara akal itu tidak mungkin. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Jadi secara syariat, kemudian juga secara akal tidak mungkin atau tidak boleh. Baik. Jadi kita tulis dulu. Yang pertama tadi adalah seperti misalnya sa'i atau tawaf atau niat. Jadi kita sebutkan niat. Sa'i atau tawaf di selain Masjidil Haram. Maka niatnya sedari awal tidak sah. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah akikah boneka. Maka ini sedari awal niat akikahnya tidak sah. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Sudah bisa dimengerti. Jadi ini yang pertama, ragu dalam niat, ini pembatal sedari awal. Yang kedua, niat dalam hal yang tidak mungkin atau tidak boleh secara syariat atau secara akal. Contohnya tadi sa'i atau tawaf di selain Masjidil Haram, atau yang secara akal tidak bisa adalah akikahan, tapi yang diakikahi adalah boneka. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Kemudian yang berikutnya, ini udah fokus dulu Pak.
ketiga yang termasuk dari pembatal niat dari awal atau sejak awal itu sudah menjadi pembatal niat, B berarti C, adalah menggabung niat, atau bisa kita katakan menggabung beberapa niat, beberapa nih. Nah, dalam ketika pian beribadah ada beberapa niat yang tidak bisa pian gabungkan, sehingga akan menjadikan kedua-dua ibadah tersebut batal atau akan membuat salah satunya batal. Ulangi, dalam masalah beribadah ada beberapa gambaran atau ada beberapa posisi di mana pian tidak boleh menggabungkan dua niat sekaligus. Entah itu nanti kedua-dua niatnya akan batal atau salah satunya nanti akan batal. Baik, kita berikan perincian. Tapi ada juga yang kalau pian gabungkan boleh, bisa. Maka para ulama merinci di sini ada 3. Satu, sini satu, niat atau penggabungan niat yang membatalkan ibadah secara keseluruhan. Contoh, pada saat pian hendak menyembelih, niatnya kan kita karena Allah. Pada saat pian menyembelih, naudzubillah min dzalik, ada orang yang misalnya jangan pian, tapi yang insyaallah bertauhid semua. Misal ada orang yang hendak menyembelih, tapi pada saat dia menyembelih, niatnya adalah satu karena Allah, yang kedua dia ikutkan karena berhala atau karena pohon atau karena benda pusakanya. Sembelih ini untuk Allah dan untuk keris, misalnya, atau untuk khodam yang ada di dalam keris ini supaya saya tidak diganggu, misalnya. Maka berarti sembelihan tersebut haram hukumnya untuk kita meskipun ada niat bagiannya untuk Allah. Tapi hal ini tidak bisa digabungkan. Kedua-duanya batal. Bisa dimengerti, Pak? Jadi bukan cuma yang bukan karena Allah saja yang batal, tapi juga yang dicampur antara karena Allah plus karena hal yang lain. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi misal contoh penggabungan niat yang membatalkan ibadah secara keseluruhan, contoh seperti menyembelih hewan sembelihan karena Allah dan karena berhala. Maka ini berarti dua-duanya dari awal. Pada saat awal kali dia menyembelih itu sudah batal, dan sembelihannya berarti tidak boleh kita makan. Baik. Yang kedua, ini jenis yang penggabungan niat, penggabungan niat tapi tidak membatalkan ibadah. Batalkan kedua ibadahnya. Jadi ada dua niat sekaligus yang pian gabungkan, tapi dua-duanya sah dan tidak batal, dan pian dapat dua-duanya pahalanya. Belum beri contoh, misal seperti pada saat hari Jumat, pian misalnya wajib pada saat itu pian ikhtilam mimpi basah. Pada saat pian mimpi basah pada hari Jumat, berarti pian di sana wajib mandi janabah, mandi junub wajib pian. Harus mandi wajib. Tapi di sini juga ada mandi hari Jumat. Maka pian gabungkan kedua-dua niatnya, sekaligus pian mandi Jumat, sekaligus pian mandi wajib, mandi janabah, sekaligus pian juga mandi Jumat. Maka kedua-duanya tetap sah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi
Jadi ada dua hal yang kalaupun pian gabungkan maka itu tidak mempengaruhi, bahkan pian akan mendapatkan kedua-duanya. Contoh yang lain, pada saat pian masuk masjid, pada saat sholat subuh, sebelum sholat subuh pian masuk masjid, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka ketika pian masuk, kemudian pian sholat 2 rakaat, lalu niat pian adalah untuk 2 rakaat sebelum fajar, plus niat pian adalah untuk tahiyatul masjid, untuk supaya pian tidak duduk sebelum sholat 2 rakaat, maka pian dapat dua-duanya dan dua-duanya sah. Dan pian dapat pahala ke dua-duanya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi ada yang kalau digabungkan itu batal. Ada yang kalau digabungkan dua-duanya sah. Bahkan pian dapat pahala ke kedua-duanya. Dicontoh seperti niat, padahal kan mandinya sama, satu gerakan. Tapi niatnya 2, dapat 2 pahala pian. Dan kedua-duanya dapat 1 pahala wajib, 1 pahala sunnah. Begitu pula sholat. Pian 1 gerakannya, 1 ayat yang dibaca, 1 pula waktunya. Tapi ketika pian niatnya 2, maka pian mendapatkan keduanya. Dan dua-duanya sah dan pian dapat pahala ke dua-duanya. Niat misalnya mandi junub dengan mandi Jumat. Di Jumat. Yang kedua bisa sholat 2 rakaat sebelum fajar dengan apa tadi Pak? Tahiyatul masjid. Baik, sampai sini bisa dimengerti Pak? Ini yang kedua. Ada pula yang berikutnya. Di mana belum mesti Pak? Belum aku sinilah Bapak. Bisa dimengerti Pak? Yang itu berarti ada penggabungan niat yang membatalkan keduanya, ada yang dua-duanya sah. Nah, yang kita bahas yang ketiga ini adalah penggabungan niat. Yang ketiga masih bagian dari sana, penggabungan niat yang batal. Yang batal apa Pak? S di luarnya kira-kira apa? Salah satu. Artinya di antara 2 hal yang pian niatkan, satunya sah, satunya lagi tidak sah. Belum beri contoh. Seperti misalnya sholat. Pian berniat sholat isya plus sholat sunnah. Maka berarti yang sholat sunnahnya ini batal, tapi sholat isya biasa. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Baik, begitu pula hal-hal yang lainnya seperti misalnya menggabungkan antara niat wajib dengan misalnya niat sunnah. Haji wajib dengan haji sunnah digabungkan, bisa atau tidak? Tidak bisa. Yang diterima adalah haji wajibnya, haji sunnahnya itu tidak sah. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Jadi ini adalah pembatal yang ketiga yang menggabungkan beberapa niat. Yang pertama tadi apa Pak? Ragu. Yang kedua yang tidak mungkin secara syariat dan secara akal. Yang ketiga adalah menggabungkan beberapa niat. Nah, yang menggabungkan beberapa niat itu yang batal di poin yang pertama. Ini kedua-duanya plus di poin yang ketiga. Ini salah satunya batal. Jadi salah satu niatnya itu tidak dianggap. Nah, kalau yang ini kedua-duanya justru malah dianggap. Jadi yang berlaku menggabung beberapa niat yang termasuk dari pembatal niat adalah di poin yang ini dan di poin yang ini. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Yang terakhir supaya kita selesaikan Allah kurang dari 9 menit. Belum hapus ini ya. Tadi kita sebutkan ada 2 jenis pembatal niat itu. Ada yang pembatal niat sedari awal, ada yang pembatal niat yang kaitannya adalah dengan kelanjutan niatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kelanjutan niat.
kelanjutan niat. Jadi tadi yang pertama, yang dari awal, yang kedua adalah pembatal kelanjutan niat. Yang pertama tadi apa Pak? Pembatal dari awal. Kalau yang kedua adalah pembatal kelanjutan niat. Nah, pembatal kelanjutan niat ini ada dua Pak. Satu adalah berniat untuk menghentikan atau keluar dari ibadah yang dilakukan. Berniat untuk menghentikan atau keluar dari ibadah yang dilakukan. Contoh seperti pada saat sholat, kemudian di tengah sholat pian berniat untuk keluar dari sholat. Meskipun pada saat itu pian masih membaca, masih baca, alhamdulillah. Rakaat kedua, alhamdulillah, masih bersedekap, masih dalam keadaan berdiri, tapi dalam hati dia, saya sekarang sudah tidak dalam keadaan sholat, saya sudah keluar dari sholat, maka berarti sholatnya batal. Yang batal belum ketahuan dia. Dari kapan batalnya? Apakah dari awal dia sholat dia batal, atau di tengah-tengah batalnya? Kapan? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Meskipun ya berarti batalnya sedari awal dia batal, tapi batalnya itu kapan? Di tengah-tengah. Artinya kelanjutan niatnya itu batal. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Niat pada saat sholat, berniat keluar dari sholat, keluar dari sholat. Ini misal seperti misalnya ibu-ibu pada saat misalnya suaminya datang, ragu-ragu nih, pokoknya sekarang saya sudah nggak sholat lagi lah. Ternyata hampir lakinya mengatuk, sakanya lakinya membawa kunci serangan. Sakanya lakinya membawa kunci serangan. Ketika ibu tersebut sudah berniat untuk keluar dari sholat, wanita tersebut sudah berniat keluar dari sholat, maka dia tidak bisa lagi kembali. Lakiku sudah masuk, berarti tak lanjut tahan di sholat. Tidak bisa, karena dia sudah keluar dari sholat. Ulang dari awal berarti. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Baik. Contoh yang lain adalah puasa. Di tengah-tengah puasa sunnah, dia sudah berniat, saya sudah batal, sudah puasanya sekarang. Meskipun dia belum makan, belum minum, tapi pada saat pian sudah berniat untuk keluar dari ibadah puasa tersebut, berarti puasa pian batal. Di tengah-tengah, bukan dari awal puasa. Baik, berniat keluar dari puasa. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Bisa dimengerti. Jadi pada saat pian berniat keluar dari sebuah ibadah, maka berarti pian sudah membatalkan niat ibadah tersebut, dan dengan demikian ibadahnya berarti batal. Meskipun pian masih melakukannya, tapi ketika niat pian sudah keluar, berarti sudah tidak sah lagi. Bisa dimengerti? Baik, yang berikutnya. Ini A. B. B. Memindah niat. Memindah niat. Jadi niat itu dalam sebahagian bentuknya kalau pian pindah jadi batal. Ada disebut oleh para ulama, ini sebagian para ulama membagi seperti ini. Sebagian para ulama membagi seperti ini. Jadi ada beberapa pembagian yang disebutkan oleh para ulama. Sebutkan dulu versi yang pertama adalah pembagian kalau dari yang tinggi kepada sama tinggi atau semisalnya, maka batal. Belum beri contoh. Jadi kalau dari yang tinggi niatnya kepada di sesuatu yang tinggi, kemudian pindahnya kepada sesama sesuatu yang tinggi, sama, sederajat, setingkat, maka ini batal. Belum beri contoh. Pada saat pian masuk ke Masjid Al-Faruq, kemudian pian pada saat itu sholat asar,
masuk sholat asar, Allahu Akbar, pian niat sholat asar, pian ingat, astagfirullah, zuhur tadi belum sholat. Misalnya, zuhur tadi belum sholat. Teguri misalnya pian sholat zuhur. Pada saat pian masuk dengan niat sholat asar, maka kemudian pian pindah. Kalau begitu saya sekarang sholatnya sholat zuhur. Boleh apa enggak, Pak? Enggak boleh. Tapi kalau pian dari awal ini saya sholatnya sholat zuhur, biar imamnya sholat asar, enggak apa-apa. Tapi ketika pian pindahnya di tengah-tengah kepada yang sama tinggi atau yang semisalnya, maka berarti hukumnya batal. Misal sholat asar ke zuhur, maka berarti batal. Yang lain, yang kedua adalah kalau dari bawah ke atas, contoh dari sholat sunnah ke wajib, maka ini berarti tidak sah. Sama pian pada saat puasa. Pada saat pian puasa hari Senin, niatnya puasa Senin. Lalu kemudian pian ingat, saya masih punya hutang puasa 1. Sudah tidak lanjutkan, berarti ini anggap puasa saya bayar puasa hutang. Boleh atau tidak? Gak boleh, karena dari bawah ke atas. Bisa dimengerti, Pak? Dari yang sunnah ke wajib itu nggak boleh, sah. Bisa dimengerti? Ini versi yang pertama. Udah akan sebutkan versi yang lebih detail dan lebih mudah. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Majmu' Fatawa beliau, itu disebutkan perincian. Ini versi lain. Masih sempat nggak udah disebutkan? Masih ya? Boleh mohon izin. Boleh ya? Pak boleh ya? Baik. Ini kita tutup dengan ini. Apa? Masih. Hapus ya. Kalau ini kan dari tinggi ke rendah. Nah, Syekh Utsaimin beliau punya pembagian yang lebih mudah untuk difahami dan lebih menutup banyak pertanyaan. Kalau ini Pian masih akan bertanya, kalau dari sunnah ke sunnah gimana? Ya kan Pian akan bertanya. Nah, kalau Syekh Utsaimin beliau membagi begini. Kalau dari niat yang sudah ditentukan, ini disebut dengan muayyan. Udah jelas tuh niatnya apa, kepada yang sudah ditentukan, atau muayyan, maka tidak sah, batal niatnya. Inilah tadi pembahasan kita adalah memindah niat pada saat di tengah-tengah ibadah, berarti batal. Memberi contoh, pada saat misalnya pian niat tadi sholat wajib, sholat asar, pada saat pian ingat belum sholat zuhur, kemudian pian pindah ke sholat zuhur, di tengah-tengah pian berniat, maka ini berarti tidak. Belum beri contoh di sholat sunnah. Sholat sunnah misalnya pada saat pian jam sekarang syuruk jam berapa, Pak? Sekitar jam berapa? Anggap sholat syuruk misalnya jam 7. Pada saat pian niat sholat duha, ambil yang paling aman, pian niat sholat duha. Di tengah-tengah sholat, ini kan sholat sunnah. Pada saat di tengah-tengah sholat, pian ingat, saya tadi yang lebih penting dari ini, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh saya belum sholat. Kan niat pian tadi sholat duha itu niat yang sudah ditentukan dari awal. Betul apa tidak? Udah ditentukan, niatnya itu sholatnya udah ketahuan niatnya sholat duha. Pian mau pindah ke jenis sholat yang juga harus ditentukan niatnya. Seperti misalnya tadi pian belum 2 rakaat sholat sunnah fajar, sehingga pian pindah 2 rakaat sholat duha. Berarti ini sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. Nanti setelah ini saya baru sholat duha. Sah apa tidak? Tidak sah. Karena niat yang sudah ditentukan muayyan kepada yang sudah ditentukan, maka ini tidak sah. Baik. Yang kedua adalah yang belum atau yang tidak ditentukan, ini disebut dengan mutlak kepada
yang ditentukan, maka hukumnya tidak sah. Belum beri contoh, pian sholat sunnah mutlak, Allahu Akbar, sholat sunnah mutlak. Pada saat pian masuk masjid, sholat sunnah mutlak, lalu kemudian pian ingat, alangkah lebih baiknya, misalnya alangkah lebih baiknya kalau ini sholat sunnah qobliyah. Misalnya sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat sunnah misalnya ba'diyah zuhur. Asalnya pian mau sholat mutlak, nggak ada niat apa-apa, tidak ditentukan. Soalnya yang penting pian beribadah kepada Allah dengan sholat. Kemudian pian pindah niatnya kepada yang ditentukan, maka ini berarti tidak sah. Bisa dimengerti di sini Pak. Ada satu bagian yang sah, adalah kalau kira-kira apa Pak? Gimana? Kira-kira gimana? Yang sudah ditentukan atau muayyan kepada yang tidak ditentukan, ditentukan atau mutlak. Ini sah. Dan ini pembagian yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah pada saat beliau ditanya tentang masalah ini. Kemudian beri contoh. Misal seperti ini perubahannya apa? Misal seperti pada saat pian masuk, kemudian setelah itu pian menghadami di musola yang pada saat itu pian mau sholat zuhur, orang begawian di mana-mana, pian sudah ngira-ngira ini kayaknya ada orang lagi, pian ada, pian yang misalnya komat, lalu kemudian pada saat pian mau sholat, ini ada orang lagi, pian sholat dengan niat sholat zuhur, tiba-tiba setelah pian takbir setelah sholat zuhur, kemudian setelah itu ada segerombolan orang masuk ke masjid tersebut, misalnya kamu datang dari mana, masuk ke masjid tersebut, lalu kemudian mereka sholat berjamaah di situ. Maka pian, atau misalnya mereka sholatnya pada saat itu mengira pian masih sholat sunnah, akhirnya mereka sholat sunnah semua. Maka untuk mendapatkan pahala jamaah, pian boleh merubah sholat tersebut dari yang awalnya ditentukan kepada sholat sunnah mutlak. Bisa dimengerti sendiri Pak. Ulang. Ini agak sedikit. Jadi pian masuk, kada orang di masjid. Pada saat kada orang, sudah kayaknya ini saya aja nih sholat sendiri di masjid. Lalu kemudian pada saat pian sholat, berniat dengan niat sholat zuhur. Masuklah segerombolan sekelompok orang. Pian dikira sholat pian ini adalah sholat sunnah. Kira-kira belum komat. Akhirnya mereka sholat sunnah, misa-misa. Pian lihat, pian merasa ini, wah ini berarti kemungkinan pian bisa sholat berjamaah. Maka pada saat itu pian pindah niatnya dari yang awalnya niat yang ditentukan sholat wajib kepada niat sholat mutlak. Supaya pian apa? Nanti bisa dapat dari sholat berjamaah. Sholat yang awal berjamaah pian dapat pahala sholat berjamaah. Maka ini boleh. Bisa dimengerti Pak? Jadi kalau yang sudah muayyan kepada yang mutlak, yang kosong niatnya dari niat yang ditentukan. Pokoknya saya beribadah untuk Allah dengan sholat. Maka ini sah. Jadi yang memindah niat yang tidak sah yang kita katakan tadi adalah sebagai pembatal niat dari kelanjutan niat adalah di poin yang keberapa? 1 dan ke-2. Yang ketiga ini tidak. Artinya tetap sah. Bisa dimengerti sini Pak? Belum kira cukup sampai demikian. Insyaallah besok akan kita lanjutkan dengan yang kaitannya dengan kaidah-kaidah turunan dari kaidah al-umur bi maqasidiha. Ada beberapa kaidah yang nanti insya Allah akan kita sebutkan. Ulun rasa cukup, ulun mohon maaf apabila terlambat menutup kajiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.